Masih bareng gue Dinda Tulita pastinya di Hal Entrepreneur dan dengan owner dari Korean Cake Padang nih. Sekarang kita mau ngomongin desain nih kak. Kalau secara pribadi nih kak, kakak lebih suka desain yang gimana ya? Mungkin kalau bagi kakak yang bikin mungkin sesimpel mungkin kan. Tapi ada nggak sih kak kayak satu desain yang, kakak tuh seneng banget kalau ngerjain desain ini? Kalau aku pribadi lebih suka desain yang abstrak sih kak, karena estetik aja gitu kesannya. Tapi lebih susah nggak sih kak kalau abstrak gitu? Enggak, karena kan custom dari customer kan kak, jadi kita bikinnya sesuai dengan requestan mereka. Oke, mungkin kalau abstrak nih nggak terlalu rapi banget nggak apa-apa. Iya, tapi tetap cantik gitu. Karena dia tadi tuh abstrak gitu kan. Iya. Oke, kalau paling banyak nih kak, paling banyak desain yang diminta itu apa nih kira-kira sejauh ini? Paling banyak itu desain yang simple-simple gitu kak, karena terkesan elegan gitu. Oke, kalau itu udah ada belum kak yang kayak desain untuk wajah atau udah ada? Udah ada. Oke, nah kalau paling laku nih kak di hari-hari seperti apa nih kak? Misalnya nih di bulan ini atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan itu sejauh ini? Kalau hari-hari itu menjelang weekend kayak Jumat, Sabtu, Minggu itu alhamdulillah rame sih kak. Oke, nah kalau untuk saat sekarang ini nih kak, di 2 bulan kakak jalan buka usaha ini, ada nggak sih kak desain tersulit yang pernah kakak temui gitu? Desain tersulit sejauh ini gambar itu kak, logo orang gitu, misalnya gambar pola orang, wajahnya itu emang benar-benar detail mirip gitu, sesuai dengan fotonya. Oke, ini ngomongin desain nih kak, pernah nggak sih kak pas saat ngerjain satu kue dan lagi ngedesain, tahu-tahu nih nggak sesuai nih sama contoh atau sama keinginan customernya, itu cara diulang dari awal atau gimana itu kak? Enggak, itu nggak diulang dari awal, nanti paling di atasnya aja kak, dirombak lagi, terus diubah lagi. Oke, tapi itu pernah nggak kak? Pernah nggak kakak kayak, aduh ini salah nih, dirombak lagi dari awal? Alhamdulillah belum sih kak. Aduh, baru dan 2 bulan dan alhamdulillah belum pernah hal kayak gitu. Wah, kalau menurut aku sih pribadi itu kayak satu hal yang sangat-sangat istimewa banget ya kak, karena dalam jangka waktu belajar nih kan kakak namanya berproses juga, belajar juga tapi udah alhamdulillah belum pernah ketemu dengan kesulitan yang seperti itu. Oke, nah ada nggak sih kak kalau dari kakak sendiri, kalau misalnya customer, kak aku nggak tahu nih mau desain apa, terserah kakak gitu, ada nggak yang kayak gitu biasanya? Paling aku kasih referensi gambarnya, nanti aku tanya itu buat birthday atau buat apa, nanti aku kasih tahu ini contoh-contohnya, nanti mereka yang pilih gitu kak. Berarti kakak juga ada menyediakan berbagai macam bentuk desain gitu ya kak? Iya ada. Oke, ada nggak sih kak pengalaman yang berkesan sama konsumen? Pengalaman yang paling berkesan itu mungkin dari komentar customer ya kak, misalnya dia kasih komentar positif, itu rasanya tuh seneng banget, bikin semangat juga gitu jualannya. Oke, berarti kak kalau buat sekarang nih selama 2 bulan berjalan ini, ada nggak sih kak komentar yang kurang enak kayak, aduh ini gimana nih, aduh kok nggak sesuai gitu? Alhamdulillah belum pernah kak, karena sebelum aku kirim aku bakal foto, aku kasih tahu suka kak atau ada yang mau dirubah lagi, seperti itu kak. Berarti kakak juga mengutamakan kepuasan customer sendiri nih kak? Iya, itu paling penting banget ya kak. Jadi sebelum diantar, sebelum dikasihin, ditanyain lagi ini udah pas belum, suka belum gitu? Iya. Oke, nah kalau sempat nih ada customer yang bilang, kak kurang nih kak, kurang di sini, tambahin ini dikit, kan ada tuh customer yang banyak maunya. Nah itu kalau kakak sendiri gimana nih nanggapinnya? Nanti aku tanya kurangnya apa, pasti aku perbaiki kak. Nanti customernya aja yang kasih tahu, terus setelah diperbaiki aku bakal foto lagi, kirim lagi ke customernya, suka nggak gitu. Masih kak, belum tanyain nih lagi. gitu. Kan kalau belum lah ini udah kak sini aja kak yang bikin gitu. Iya. Oke. Nah kalau buat sekarang nih udah tersedia bekerja sama delivery atau sama-sama kayak aplikasi pemesanan gitu nggak sih kak? Udah kak, itu cara penjemputannya bisa langsung ke lokasi atau menggunakan aplikasi ojek online. Oke. Nah, kalau komplain tadi belum ada ya kak sejauh ini ya? Alhamdulillah belum kak. Alhamdulillah. Nah kalau paling sepi nih kak, kira-kira kakak ngerasa kayak aduh ini kayaknya di hari-hari ini atau di jam-jam ini kurang ada peminatnya, itu kayak kapan tuh kak? Di hari-hari kayak Senin, Selasa mungkin. Karena orang jarang juga iya ngerayain. Oke. Contohnya birthday pasti kan hari weekend ya kak, orang keluar itu rame sih kak. Oke, nah selama 2 bulan ini nih kak, kan misalnya
2 bulan ini kan nggak melulu kayak penuh dengan orderan nih kak. Iya. Itu kalau misalnya lagi sepi, lagi nggak rame, nah itu dari kakak sendiri itu gimana nih kak buat menarik orang buat pesen lagi, biar rame lagi, itu gimana? Caranya yang pertama itu tetap lakukan promosi di sosial media, dan sama teman-teman juga kak. Kalau misalnya itu kurang, bisa endorse selebgram yang ada di Padang biar bantu promo juga kak. Bisa mengenal cake kita ke orang-orang gitu. Nah, ngomongin marketing nih kak, kalau marketing ala kakak sendiri itu gimana tuh? Marketing ala aku, emang aku menggunakan pure sosial media sih kak. Itu ngaruh banget. Itu ngaruh berarti seberapa pentingkah sosial media bagi usaha kakak ini tuh gimana tuh? Penting banget lah itu kak, karena aku usahanya juga online, pasti promonya juga online gitu kak. Dari mulut ke mulut juga ada. Kadang aku tanya kan, orangnya juga bilang aku beli cake-nya dari si A ini kak, gitu. Jadi customer aku baik-baik juga sih ngasih tahu. Oke. Mungkin karena mungkin di Kota Padang sendiri tuh setahu aku nih kak, belum banyak gitu yang kayak jual Korean cake. Jadi mungkin beberapa orang kayak dibeli di mana nih, di Korean Cake.Padang gitu. Iya, kan, dikasih ya. tahu ya. Oke, nah ngomongin endorse nih kak, kira-kira kakak pernah endorse siapa aja? Endorse selebgram yang di Kota Padang sih kak, beberapa, belum banyak juga sih karena masih tahap promo awal ya kak. Nanti kalau misalnya ada waktu pasti aku bakal coba ke yang lain juga gitu. Oke, nah kalau endorse ini tuh kayak kakak pilih-pilih sendiri nggak sih, kayak ini ada vibes-nya nggak sih, ada feedback baliknya nggak sih ke kita, atau pernah sempat endorse beberapa selebgram yang sama sekali nggak ada feedback baliknya ke kita? Pasti dipilih-pilih dulu ya kak, kita lihat itu followersnya tuh kebanyakan dari mana gitu. Kalau misalnya dari Padang kan kita masih di sekitar Padang ya kak, jadi tujuan kita promo itu untuk mengenal orang, biar kayak kita nih tahu orang-orang yang di sekitar Padang juga, kayak gitu kak. Oke. Nah kayak yang kita bilang tadi nih kak, kan menurut aku di Kota Padang Korean Cake Padang ini belum terlalu banyak. Iya. Semisal nih kak, banyak nih yang ngikutin jalan kakak gitu Iya. kan, usaha kakak. Nah itu gimana kak? Itu kakak jadinya menanggapinya gimana? Aduh, makin banyak nih yang niru atau makin banyak nih yang bukan kayak gini. Nah itu gimana? Tanggapan aku ya paling aku tetap berusaha cari inovasi-inovasi terbaru, gimana cake aku nih bisa berbeda dari orang yang jual lainnya. Pasti setiap online shop tuh pasti ada punya brand tersendiri dia gitu loh kak. Pasti ada perbedaannya di antara online shop lainnya. Pasti aku bangun itu terus sampai benar-benar bisa gitu. Oke. Nah berarti nggak dijadiin musuh tersendiri gitu ya kak? Iya. Nah, Rezeki juga nggak kemana ya kak, pasti ada yang ngatur, walaupun banyak. Kalau misalnya orang mau order kita rasanya juga enak, pasti kembali lagi. Oke, bener banget nih, rezeki nggak akan kemana. Kalau ya udah jalan rezekinya kita ya udah. Iya. Gitu. Oke. Nah kalau segi pembuatan nih kak, satu cake ini tuh kira-kira memakan waktu berapa lama? Cake ini kira-kira dari satu kotak itu 1 jam deh kak, karena dibikin dulu cake-nya, terus hiasannya juga. Berarti kurang lebih makan waktu 1 jam. 1 jam ya. Kalau misalnya nih ada nih yang pesan, kak aku mau jemput jam 7 pagi nih, itu kak berarti bikinnya dari jam 5 kah atau gimana tuh? Dari pagi kak, siap sholat subuh, aku biasanya juga start kalau misalnya ada yang pagi, Oke. biar nggak keteteran juga kan. Oke, nah jadi kita udah ngomongin soal cake-nya nih, nanti kita seperti biasa gitu. Kalau udah ada di depan mata itu bakal waktunya Dinda Tulita buat review time gitu, asik review time. Karena kalau dari segi desainnya agak sayang gitu ya kak, buat diganggu, buat dimakan, buat dipotong. Tapi gimana lah ya, kita harus potong juga. Tapi jangan kemana-mana, nanti stay tune terus gitu. Abis ini kita bakal review satu-satu. Nah ini kan desain dia doang yang beda nih kak. Isi dalamnya itu apa nih kak, jenis cake-nya? Cake-nya itu jenisnya sponge cake, nanti di tengahnya ada layer selainya juga dan krimnya. Jadi berlayer gitu kak. Biar nggak bosan juga makannya, ada sensasi seger dari selainya. Oke, nah itu tadi udah dijawab sama ownernya. Kalau cake ini di dalam itu sponge cake nih.
pada penasaran sponge cake itu gimana sih Dinda gitu. Nah, sabar. Mungkin diwakilkan dulu sama aku nyobainnya, reviewnya. Ntar besok-besok bisa dipesan langsung ke Korean Cake Padang. Nah, tapi jangan kemana-mana. Kayak yang kita bahas tadi, kita nanti bakal review-review. Tetap saksikan terus Halo Entrepreneur. Dadah.